Pernah nggak kamu merasa hidup itu kayak jalan terus, tapi entah kemana arahnya? Rutinitas, kerja, scroll media sosial, tidur, besoknya ulang lagi. Tapi coba tanya ke diri sendiri, aku sebenarnya siapa? Kita lebih kenal idola di internet daripada mengenali isi kepala kita sendiri. Socrates pernah bilang, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Berat? Iya, tapi jujur, lebih berat lagi hidup yang terus berjalan tanpa tahu untuk apa. Kita kayak orang yang diajak naik kereta, duduk nyaman, tapi nggak tahu stasiun tujuannya di mana. Lucunya, kita sering lebih takut kalau HP lowbat daripada pikiran kosong. Kita lebih takut kehabisan kuota daripada kehilangan arah hidup. Pernah sadar? Kita jago nanya ke orang lain, lagi apa? Tapi jarang nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya lagi ngapain? Kenapa introspeksi itu penting? Karena tanpa sadar, hidup bisa jadi sekadar formalitas. Napas masih ada, tapi jiwanya kosong. Kita hidup, iya. Tapi rasanya kayak mayat hidup. Keren di luar, kosong di dalam. Aneh ya, tapi justru di situ letak masalahnya. Kita terlalu sibuk lari dari pertanyaan paling sederhana, siapa aku? Dan yang lebih lucu lagi, kadang kita takut sama jawabannya sendiri. Coba pikir lagi, kalau hidupmu hari ini diulang 1000 kali, apa kamu mau? Kalau jawabannya ragu, berarti mungkin ada yang perlu kamu selami lebih dalam. Diam sebentar. Dengarkan suara hati yang sering kamu matikan. Kenali dirimu. Karena hidup tanpa introspeksi, cuman jalan, nggak pernah sampai. Dan lucunya besok pasti kamu bakal ngalamin hal yang sama lagi. Kalau kamu nggak mulai sekarang. Coba deh, berapa kali dalam sehari kamu nanya ke diri sendiri, aku sebenarnya mau apa sih dalam hidup ini? Aneh ya, padahal pertanyaannya gampang. Tapi kenapa jawabannya justru bikin gelisah? Socrates paham, manusia itu suka lari dari hal sederhana. Kita pintar bikin rencana, pintar ngomong, pintar ngasih saran ke orang lain. Tapi giliran ngomong sama diri sendiri, langsung mentok. Kenapa? Karena ngaku jujur ke diri sendiri itu nggak gampang. Lucunya, kita sering lebih rela pura-pura bahagia di depan orang lain daripada duduk sebentar dan ngobrol sama pikiran sendiri. Pernah nggak kamu merasa capek tanpa alasan? Bisa jadi karena kamu udah lama banget nggak ngobrol serius sama dirimu sendiri. Hidup tanpa introspeksi itu kayak numpang lewat di rumah sendiri, tapi nggak pernah masuk ke kamar. Kita ada, tapi kosong. Kita hidup, tapi nggak ngerti mau ngapain. Cuma ikut arus kayak daun kering di sungai. Pertanyaan sederhana kayak, apa sih yang bikin aku bahagia? Atau, aku hidup buat siapa? Itu bisa jadi pintu ke hal besar. Tapi banyak dari kita lebih pilih scroll TikTok berjam-jam daripada duduk 5 menit buat mikir gitu. Dan lucunya besok kita bakal ngulang hal yang sama. Bangun tidur, buka HP, sibuk lagi, capek lagi, kosong lagi. Sampai kapan? Socrates nggak ngajarin kita jadi filsuf yang ribet. Dia cuma ngajak kita jadi manusia yang kenal dirinya. Karena kalau nggak kenal siapa diri sendiri, kita bakal hidup pakai standar orang lain. Dan percaya deh, itu capek banget. Besok pertanyaan ini bakal tetap ada. Tinggal kamu pilih, hadapi, atau kabur lagi? Pernah sadarkah? Kita lebih takut sendirian di kamar daripada sendirian di keramaian. Padahal kamar itu tempat paling aman. Tapi kenapa banyak orang malah nggak betah di situ? Karena di kamar nggak ada yang bisa kita bohongin selain diri sendiri. Socrates ngajarin satu hal yang nyebelin tapi penting. Kenali dirimu. Simple, tapi kayak jurus pamungkas. Karena begitu kamu kenal dirimu, kamu nggak bakal gampang dibohongin dunia. Masalahnya, kita lebih suka sibuk ngurus hidup orang lain daripada ngurus pikiran sendiri. Kenapa introspeksi sering kita hindari? Karena ada bagian dari diri kita yang nggak kita suka. Ada keputusan bodoh, ada masa lalu yang nggak selesai, ada luka yang nggak pernah kita obati. Makanya kita sibuk cari hiburan, biar nggak perlu dengar suara hati yang cerewet itu. Tapi lucunya, seberapa jauh pun kamu lari, dirimu sendiri selalu ikut. Kamu bisa pindah kota, ganti pekerjaan, ganti pacar, ganti gaya hidup, tapi nggak bisa ganti isi pikiran kecuali kamu berani duduk, diam, dan ngobrol sama diri sendiri. Dan parahnya, kalau kamu nggak kenal siapa dirimu, dunia bakal dengan senang hati ngasih label, ngatur arah, bahkan bikin kamu hidup untuk tujuan yang bukan milikmu. Besok siklusnya bakal sama. Kalau nggak kamu putus sendiri. Pertanyaan itu akan terus menghantui sampai kamu berani bilang, oke, kali ini gua nggak lari. Baru hidup terasa hidup. Gimana rasanya hidup sibuk tiap hari tapi malamnya malah merasa hampa? Pagi sampai sore ketawa-ketawa,
posting story, nongkrong, sibuk kerja. Tapi begitu sendirian, rasanya kayak kosong banget. Itu tandanya mungkin kamu udah terlalu lama nggak ngobrol sama diri sendiri. Kita sibuk kejar pengakuan orang lain, tapi lupa ngasih pengakuan buat diri sendiri. Socrates ngerti banget soal ini. Hidup tanpa introspeksi ibarat kapal besar tapi nggak punya kompas. Mungkin kelihatannya megah dari luar, tapi aslinya muter-muter di laut yang sama. Tapi anehnya, kita sering bangga sama kelelahan yang nggak jelas itu. Gue sibuk, bro. Tapi sibuk ngapain? Kadang sibuk biar nggak mikir. Sibuk biar nggak merasa kosong. Sibuk biar nggak perlu hadapi pertanyaan-pertanyaan. Jujur yang sebenarnya udah lama nongkrong di kepala. Dan lucunya, semakin kita lari, semakin hampa. Sibuk itu perlu, tapi introspeksi itu wajib. Karena kalau enggak, hidupmu cuma jadi deretan agenda kosong yang enggak pernah bikin puas. Besok, loopnya bakal sama. Kecuali kamu berani duduk, nanya, dan dengerin. Dan jangan sampai hidupmu sibuk, tapi enggak pernah benar-benar hidup. Akhirnya balik lagi ke pertanyaan awal, siapa aku? Dan berani jujur jawab pertanyaan itu bukan buat gaya-gayaan, tapi biar hidup punya arah. Socrates enggak ngajarin kita buat jadi sempurna. Dia ngajarin kita buat sadar. Karena sadar itu awal dari semua perubahan. Berani jujur ke diri sendiri kadang bikin takut. Kita takut ngaku kalau ternyata kita nggak sebahagia itu. Takut ngaku kalau sebenarnya kita nggak tahu apa yang kita mau. Tapi percaya deh, rasa takut itu cuma awal. Setelahnya ada lega yang nggak bisa dibeli dari mana-mana. Introspeksi itu ibarat nyalain lampu di kamar yang gelap. Awalnya silau nggak nyaman, tapi lama-lama mata terbiasa. Dan yang tadinya gelap mulai kelihatan bentuknya. Pelan-pelan hidup punya bentuk. Pelan-pelan hidup punya tujuan. Looping kosong itu bakal terus ada. Kalau kamu nggak mulai sekarang, dan anehnya nggak ada yang bisa mulai selain kamu sendiri. Jadi mau sampai kapan hidup kayak mayat hidup? Mau sampai kapan pura-pura kuat tapi sebenarnya rapuh? Socrates sudah kasih kuncinya. Kenali dirimu. Sisanya terserah kamu. Besok pertanyaan itu bakal nunggu lagi. Siap hadapi atau lari lagi?